Swastiastu. Selamat datang di media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun kompetisi dasar yang dapat kita pelajari dalam bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu kompetisi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, dan kompetisi dasar 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, dalam pertemuan kita yang pertama ini, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelidikan IPA dan pengukuran, di mana adapun tujuannya terdiri dari 5. Yang pertama, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan apa kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, menyebutkan apa saja objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keempat, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran, dan yang terakhir menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian IPA. Nah, saya bertanya kepada kalian, ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan IPA? Pasti menurut kalian bahwa IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Namun sebenarnya, ilmu pengetahuan alam ini merupakan singkatan dari IPA, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan gejala alam. Misalnya seperti bagaimana gempa itu bisa terjadi, bagaimana sebuah ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu, bagaimana tumbuhan itu bisa berfotosintesis, dan lain sebagainya. Nah, istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Orang yang melakukan penelitian terkait dengan ilmu pengetahuan alam disebut dengan ilmuwan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan scientist. Ingat ya perbedaan antara science dan scientist. Kalau science itu artinya pengetahuan, sedangkan scientist itu artinya ilmuwan. Ini saya akan memberikan seorang ilmuwan. Ada yang tahu siapakah penemu bola lampu? Nah, di sini beliau itu adalah seorang penemu bola lampu yang bernama Thomas Alva Edison, di mana beliau menemukan cara bagaimana sebuah lampu itu bisa menyala di dalam rumah selain berada di sekitar pinggir jalan. Nah, bagaimana sebuah lampu itu bisa menyala? Lampu itu bisa menyala jika ada arus listrik yang mengalir pada sebuah saklar, di mana jika saklar itu dinyalakan, maka lampu itu akan menyala. Begitu. Nah, ilmuwan seperti Thomas Alva Edison pun itu tidak singkat penelitiannya. Beliau itu mengambil beberapa sampel, beberapa cara agar sebuah penemuannya itu bisa berhasil. Namun pasti ada ratusan sampai ribuan kegagalan dalam proses beliau melakukan penelitian. Jadi kita harus apresiasi hasil penelitiannya atau hasil penemuannya, karena penemuannya ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menerangi rumah kita di malam hari. Seperti begitu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterampilan proses penyelidikan IPA. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keterampilan proses?
Nah, keterampilan proses ini merupakan perangkat kemampuan kompleks yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan pendidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Nah, dalam keterampilan proses penyelidikan IPA terdiri dari 3, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Nah, yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Bisa dilihat di sini ada seorang siswa yang sedang melakukan pengamatan atau observasi dengan menggunakan loop atau kaca pembesar. Nah, dalam melakukan pengamatan pun kita harus menggunakan kelima indera kita yang disebut dengan panca indera. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan panca indera? Nah, panca indera itu merupakan 5 indera yang terdapat di dalam tubuh yang berfungsi sebagai sensori tubuh. Nah, ada yang tahu apa saja 5 indera tersebut? Nah, 5 indera tersebut terdiri dari yang pertama indera penglihatan yang ada di mata, yang indera penciuman ada di mana? Ada di hidung. Lalu indera pengecap adanya di mana? Adanya di lidah. Lalu indera apa lagi? Indera pendengaran. Indera pendengaran itu ada di mana? Ada di telinga. Dan indera terakhir yaitu indera peraba. Indera peraba ada di mana? Ada di kulit. Nah, dalam melakukan pengamatan ini bertujuan untuk apa? Ada yang tahu? Nah, kenapa siswa ini melakukan pengamatan? Nah, siswa ini melakukan pengamatan bertujuannya untuk digunakan mengumpulkan data dan informasi yang siswa ini dapatkan. Dan yang kedua, membuat inferensi. Apa itu inferensi? Lihat dulu siswanya ini lagi ngapain. Siswanya ini bisa dilihat siswanya sedang membayangkan pohon. Nah, maksudnya membuat inferensi itu setelah siswa ini sudah melakukan pengamatan, dia ini akan membayangkan atau memperkirakan apa yang akan dia teliti. Nah, seperti misalnya nih kita mau jawab soal ulangan. Pilihan ganda ada A, ada B, ada C, ada D, ada 4 pilihan opsi. Di sini pun kita harus memperkirakan kira-kira jawaban yang mana yang benar terkait dengan opsinya ini berdasarkan soal yang kita baca. Seperti itu membuat inferensi. Nah, membuat inferensi ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan penjelasan dan memperkirakan jawaban seperti apa dari hasil pengamatan akhir. Dan yang selanjutnya nomor 3, yaitu mengomunikasikan. Setelah kita melakukan pengamatan, membuat inferensi, kemudian kita harus laporkan baik secara lisan maupun tidak lisan. Ini seperti siswanya ini melaporkannya secara lisan ke temannya, namun bentuk laporannya secara tertulis. Nah, laporan dalam bentuk tertulis ini bisa berbentuk dalam grafik, tabel, bagan, dan gambar yang relevan dalam artian sesuai dengan hasil penelitian yang kalian teliti. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya itu untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, adapun objek yang dipelajari dalam IPA secara garis besarnya terdiri dari 2, yaitu benda yang berukuran kecil atau mikroskopis dan benda yang berukuran besar atau makroskopis. Nah, benda yang berukuran kecil atau mikroskopis itu misalnya seperti jasad renik, virus, bakteri, serta partikel atom. Sedangkan benda yang berukuran makroskopis atau besar itu contohnya seperti lautan, bumi, matahari, serta jagat raya.
materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran, di mana pengukuran itu merupakan membandingkan kegiatan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Nah, dalam pengukuran itu ada dua, yaitu ada yang namanya besaran dan ada yang namanya satuan, di mana besaran itu merupakan hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Nah, sedangkan satuan itu adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Nah, bisa dilihat di sini ada seorang siswa yang sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan voltmeter. Nah, siswa ini sedang mengukur sebuah meja dengan menggunakan voltmeter. Nah, di mana panjang mejanya itu, panjang meja adalah 1,5 meter. Yang mana yang besaran? Besaran yang mana? Besaran itu adalah yang panjang meja. Terus katanya besaran itu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Lalu 1,5 itu apa? 1,5 itu adalah nilai besaran. Jadi nilai besarannya yaitu yang 1,5. Sedangkan yang satuannya mana? Satuannya yang meter, di mana meter itu merupakan satuan apa? Satuan panjang. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu beberapa hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Nah, misalkan ini ada dua gambar ya. Nah, menurut kalian yang manakah hal yang dapat diukur atau besaran dan hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran? Nah, misalnya nih, seorang siswa sedang mengukur sebuah meja dengan menggunakan kedua jengkal jarinya. Misalnya nih, saya mengukur sebuah pulpen dengan menggunakan jengkal jari. Nah, misalnya nih, berarti perkiraan pulpen ini adalah seukuran jengkal jari tangan saya. Nah, sekarang kita perbandingkan jengkal jari tangan saya dengan seorang jengkal jari seorang anak kecil ini. Apakah ukuran jengkal jari kita sama dengan anak kecil ini? Ternyata tidak. Karena apa? Karena setiap jengkal orang itu berbeda-beda, baik saya maupun anak kecil ini. Anak kecil ini jika disuruh mengukur dengan jengkal jari pasti tidak sampai. Sehingga yang ini merupakan hal yang tidak bisa diukur dengan jengkal jari atau bukan besaran. Bagaimana cara kita mengukur meja tanpa menggunakan jengkal jari? Yaitu dengan menggunakan sebuah alat, yaitu apa? Voltmeter atau penggaris dengan satuan sentimeter atau meter, dengan satuan panjang, itu maksudnya. Baik, kita lanjut ke gambar kedua, yaitu seorang anak kecil yang sedang menimbang berat badannya dengan sebuah alat, yaitu alat timbangan badan. Nah, menurut kalian, apakah anak kecil ini sudah melakukan pengukuran dengan besaran atau tidak besaran? Jawabannya adalah anak kecil ini sudah menimbang badan dengan menggunakan sebuah alat, sehingga ini merupakan hal yang dapat diukur. Sehingga perkiraan berat badan anak ini adalah sekitar 20-25 kg, seperti itu. Jadi tidak semua hal kita bisa ukur tanpa menggunakan alat. Baik, sekian dari video pembelajaran saya tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.